menggunakan solusi dari persamaan gaya Lorentz, di mana solusi umumnya itu tadi sebelumnya Bu Umi kan sudah share screen ya. Untuk rumus gaya Lorentz-nya yaitu YT sama dengan C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T ditambah E per B dikali T ditambah C3. Kemudian untuk ZT-nya itu sama dengan C2 cos omega T dikurang C1 sin omega T ditambah CT. Ditambah C4, sorry. Kemudian dari persamaan gaya Lorentz di atas itu disubstitusikan nilai 0 pada nilai T-nya di sini. Jadi Y0 sama dengan C1 cos omega 0 ditambah C2 sin omega 0 ditambah EB omega 0 dan ditambah C3. Kemudian untuk ZT-nya juga sama, substitusi 0 pada nilai T-nya. Kemudian setelah disubstitusi, di sini selanjutnya kita substitusi nilai 0 pada Y0. Jadi didapatkan dari substitusi 0 pada Y0 ini C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 ditambah E per B dikali 0 ditambah C3 sama dengan 0, maka didapatkan hasilnya C1 ditambah C3 sama dengan 0. Lalu setelah itu di sini juga disubstitusi pada nilai Z0-nya. Untuk nilai 0-nya disubstitusi pada nilai Z0. Maka dihasilkan nilai C2 ditambah C4 sama dengan 0. Kemudian dari substitusi tadi, setelah itu menurunkan persamaan dari YT, dari persamaan Lorentz tadi. Maka dihasilkan YT sama dengan DYT per DT sama dengan D per DT C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T ditambah E per B dikali T ditambah C3. Maka dari hasil turunan itu didapatkan min omega C1 sin omega T ditambah omega C2 cos omega T ditambah E per B. Kemudian dari turunan ini disubstitusikan nilai E per 2B untuk nilai YT-nya tadi, maka dihasilkan nilai C2. C2 di sini hasilnya yaitu min E per 2B omega. Kemudian dari hasil C2 ini dimasukkan pada persamaan C2 plus C4 sama dengan 0 yang dihasilkan dari persamaan di atas yang tadi udah kita hitung dari substitusi. Maka dihasilkan untuk nilai C4-nya sama dengan E per 2B omega. Kemudian tadi kan kita sudah menurunkan nilai dari persamaan YT. Kemudian di sini kita menurunkan dari persamaan ZT-nya. Maka dihasilkan hasil turunannya yaitu ZT sama dengan min C2 omega sin omega T dikurang C1 omega cos omega T. Caranya sama kayak yang sebelumnya. Habis dari diturunin, di sini substitusi 0 untuk nilai T-nya, maka dihasilkan C1-nya sama dengan 0. Kemudian setelah itu didapatkan persamaan satunya, YT-nya sama dengan E per 2 omega B dikali 2 omega T dikurang sin omega T. Terus untuk ZT-nya untuk ZT-nya sama dengan E per 2B omega dikali 1 dikurang cos omega T. Kemudian di sini setelah itu substitusi nilai E per B omega untuk betanya pada persamaan 2 di sini. Maka didapatkan hasilnya Y dikurang 2T beta dikuadratin sama dengan B kuadrat sin kuadrat omega T. Sebentar Atika, ini dari mana persamaan 4 ini diperoleh? Maaf, dari persamaan 2. Di persamaan 2, ya dikurangi, oke, terus itu dikuadratkan atau gimana? Kenapa jadi muncul kuadrat? Yang ini, yang Y dikurangi 2 omega T kuadrat itu dikuadratkan luas kanan plus kirinya ya? Iya. Oke, itu dikuadratkan ya? Iya, Bu. Terus? Kemudian dari hasil tadi kita substitusikan nilai E per 2B omega untuk nilai betanya pada persamaan 3 di atas.
maka dihasilkan maaf Ibu. Maka dihasilkan Z dikurang beta kuadrat dengan beta kuadrat cos kuadrat omega T. Kemudian dari perhitungan tadi di atas semua, di sini ditambahkan dari persamaan 4 dan juga persamaan 5, maka dihasilkan Y dikurang 2 omega T beta kuadrat ditambah Z dikurang beta kuadrat sama dengan beta kuadrat. Nah, untuk grafik yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi dengan kecepatan konstan ditunjukkan gambarnya seperti itu untuk grafiknya. Ya, oke. Terima kasih Atika. Jadi di sini tadi dengan kecepatan separuh dari yang A ya, kecepatan mula-mulanya kan separuhnya. Nah, lintasannya gerak partikel itu masih memiliki kecepatan konstan, yang berubah adalah bentuk lintasannya. Bentuk lintasannya ini seperti lingkaran, tapi pusatnya akan berubah setiap saat, gitu kan? Pusat lingkarannya akan berubah setiap saat, seperti di gambar ini. Nanti kalau mencoba ngeplot ini, harusnya kan ada pakai software apa gitu, kalian bisa plot. Nah, ini akan didapatkan lintasan yang seperti di gambar ini. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang lain silakan. Oke. Jadi medan magnet itu perannya di dalam partikel yang bergerak itu adalah dia akan mengubah arah geraknya. Nah, kalau medan listriknya kan konstan ya. Medan listriknya ada kan konstan dalam arah di soal ini. B-nya arah X, medan listriknya konstan di arah apanya itu? Di arah apa, Atika, medan listriknya ini? Di arah Z ya. Medan listriknya di arah Z, medan magnetnya ke arah B. Nah, pengaruhnya medan listrik di sini apa di dalam partikel bermuatan yang bergerak ini? Pengaruhnya, kalau kalian cari percepatannya, maka percepatannya itu berubah, percepatannya 0 di sini. Jadi medan listriknya konstan, dia percepatannya 0 gitu ya. Kalau medan listriknya berubah, nanti ya akan muncul percepatan. Itu jadi tidak berpengaruh di percepatan. Ini geraknya adalah murni gerak konstan kecepatannya, tapi dia lintasannya yang berbeda. Nah, ini dari dua contoh yang sudah dibahas ini di tugas A dan B. Kemudian coba selanjutnya selalu jelaskan yang problem